Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiana Hoirunisa Febri Ruswandi dari AK22E. Di sini saya akan menjelaskan laporan laba rugi komprehensif dan laporan perubahan ekuitas. Yang pertama ada laporan laba rugi komprehensif. Pengertian laporan laba rugi komprehensif adalah laporan yang mengukur kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu. Digunakan untuk mengestimasi dan meramalkan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang tidak pasti. Laporan laba rugi komprehensif menjelaskan sumber pendapatan yang diterima perusahaan dari melakukan bisnis dan jenis biaya yang harus dibayar perusahaan selama masa operasinya. Selanjutnya, ada kegunaan dari laporan laba rugi komprehensif. Yang pertama ada investasi. Dengan bantuan laporan ini, investor dapat memperoleh informasi mengenai laba masa depan dan proyeksi arus kas yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan harga jual saham dan dividen perusahaan di masa mendatang. Yang kedua ada peminjam modal atau kreditur. Dengan laporan ini juga memudahkan untuk mendapatkan peminjam modal dari peminjam modal atau kreditor. Dengan menggunakan data laba rugi masa lalu, kreditur dapat memahami kemampuan calon debitur untuk menghasilkan arus kas masa depan yang akan digunakan untuk membayar beban bunga dan melunasi pokok pinjamannya. Yang terakhir ada manajemen. Manajemen untuk mengetahui bagaimana mengukur keberhasilan perusahaan, apakah telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya ada keterbatasan laporan laba rugi komprehensif. Selain memiliki beberapa kegunaan, laporan laba rugi komprehensif juga memiliki beberapa keterbatasannya, yaitu penghasilan atau beban yang tidak dapat diukur dengan andal, pengukuran penghasilan dan beban melibatkan pertimbangan atau judgement manajemen, konsep PSAK yang secara tidak langsung mendorong ketidakakuratan, dan pencatatan akuntansi yang masih menggunakan asumsi. Selanjutnya, ada jenis-jenis laporan laba rugi komprehensif bentuk tunggal yaitu single step dan bentuk ganda atau multi-step. Dalam laporan laba rugi komprehensif bentuk tunggal atau single step terdapat pendapatan, biaya keuangan, bagian laba rugi dari entitas asosiasi, beban pajak, jumlah laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan, laba rugi, pendapatan komprehensif lain yang diklasifikasikan menurut sifat, bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi, dan total laba rugi komprehensif. Sedangkan dalam laporan laba rugi komprehensif bentuk ganda atau multiple terdapat pendapatan, biaya pendanaan, bagian laporan laba rugi entitas dan ventura yang menggunakan metode ekuitas, beban pajak, jumlah laba rugi setelah pajak operasi yang dihentikan, dan keuntungan kerugian, serta laba rugi. Ini ada contoh dari laporan laba rugi single step, dan yang ini contoh laporan dari multiple step. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Pengertian laporan perubahan ekuitas adalah merupakan bagian dari laporan keuangan umum yang disajikan perusahaan. Laporan perubahan ekuitas memberikan informasi mengenai perubahan ekuitas entitas antara awal dan akhir periode pelaporan. Laporan perubahan ekuitas ini disusun untuk mendokumentasikan aktivitas keuangan dan investasi serta akumulasi aset perusahaan selama periode tertentu. Selanjutnya, ada unsur-unsur laporan perubahan ekuitas. Yang pertama ada laba tidak dibagi atau laba ditahan. Yang kedua ada laba neto atau disebut laba bersih. Yang ketiga dividen, yaitu pembagian laba kepada masing-masing pemegang saham. Dan yang terakhir ada laba tidak dibagi per periode akuntansi. Selanjutnya, ada komponen laporan perubahan ekuitas. Yang pertama ada modal awal,
Selanjutnya modal investasi pemilik, perolehan laba atau rugi, pengambilan pribadi atau prive, modal akhir, laba bersih, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi, pengaruh koreksi kesalahan periode sebelumnya, saldo yang disajikan kembali, dividen, dan perubahan dalam cadangan revaluasi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.